Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya hari ini? Udah makan tadi? Waktu istirahat? Sudah. Udah istirahat ya kan tadi? Ya. Baik, sebelum Bapak mulai, untuk kehadiran anak-anak sekalian, apakah ada yang izin sakit apa? Aduh, Pak. Hadir semua ya? Hadir semua. Oke, jadi masih semangat nih, walaupun sudah menjelang siang. Oke, jadi kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang apa? Materi atau pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa ini? Tentang iman kepada hari hapus ya untuk enggaknya. Ya, oke. Jadi Bapak kemarin sudah menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat. Gimana? Sudah diimplementasikan belum kepada anak-anak sekalian untuk mengimaninya? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Sudah diterapkan di kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kan pembahasannya iman kepada qada dan qadar. Tujuannya anak-anak sekalian nantinya memahami bagaimana iman kepada qada dan qadar ini, ketentuannya. Terus anak-anak juga dapat meyakini adanya qada dan qadar. Nah, bahwasanya ketentuan itu memang ada. Terus yang selanjutnya sama dengan materi yang sebelumnya, anak-anak bisa mengimplementasikan apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kita masuk pembahasan anak-anak sekalian. Ada yang tahu pengertian dari qada maupun qadar? Ya, Mbak Laila, apa tadi qada? Ya, betul, takdir ya. Kalau qadar Mas Yahya, apa ini? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu nih. Nah, jadi qada secara bahasa, ada secara bahasa maupun secara istilah anak-anak sekalian. Ketika berbicara tentang qada secara bahasa, itu adalah sebuah hukum yang secara fundamentalnya adalah sebuah hukum, ketetapan, kehendak atau pemberitahuan dan penciptaan. Nah, dari secara istilahnya di sana anak-anak sekalian, secara istilahnya adalah sesuatu ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan di alam semesta ini, seperti penciptaan, kehidupan, terus kematian. Nah, itu adalah sebuah implementasi dari qada. Nah, selanjutnya qadar. Qadar adalah akhir atau batas sesuatu, kadar, ukuran dan kepastian. Dan secara istilah qadar adalah ketetapan Allah juga. Jadi qada dan qadar pastinya berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya, anak-anak sekalian. Oke, kita berbicara tentang dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Mungkin kepada Mbak Nida bisa dibaca dalil yang pertama, yaitu Al-Qamar ayat 49. Oke, Masya Allah, terima kasih ya Mbak Nida. Jadi yang artinya di sini anak-anak sekalian, ya, di sana dijelaskan bahwasanya artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi ketika kita ditafsirkan ya, bahwasanya sungguhnya bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan takarannya anak sekalian. Jadi sesuai dengan hukum, ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tidak menyikapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Mas? Apakah sudah mengimplementasikan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah ya, memang anak-anak keren ini. Walaupun anak-anak SMK ya. Ini kalau mbaknya bisa Mbak Citra membaca artinya saja dari Quran Surat At-Taubah. Artinya saja. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi di sini anak-anak sekalian ya, pada Quran Surat At-Taubah
ayat 51 itu menjelaskan bahwasanya katakanlah Nabi Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita semua dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Terus yang selanjutnya Bapak aja ya yang membaca ya. Artinya Al-Ahzab dari ayat 36 adalah tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita tidak mengimani Rasulullah, karena kan juga iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya adalah sebuah keimanan ya. Kita dapat dipertanyakan tauhid kita kalau kita misalnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ikuti ketuk sudah di Bapak ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Masih ngantuk? Masih ngantuk ya? Tidur Pak. Jangan tidur. Ini masih jam pelajaran Mas ya. Oke. Jadi yang selanjutnya tanda-tanda qadha dan qadar. Nah, anak-anak sekalian bisa dibaca Mbak Nur yang pertama. Meyakini ketetapan Allah dengan penuh kesabaran. Nah, jadi ketika kita melihat tanda-tanda qadha dan qadar, yang pertama anak sekalian yaitu meyakini ketetapan Allah dengan penuh kesabaran. Jadi ketika kita sudah ditetapkan dengan sesuatu, anak-anak sekalian, kita harus selalu bersabar ya. Pasti ketika kita hidup di dunia ini, ketika masih hidup hidup di dunia ini, pastinya ketika menimpa ujian pasti perilaku yang pertama yang dilakukan apa? Sabar kan? Semuanya juga begitu kan anak-anak? Terus Mbak yang berkacamata, bisa membaca nomor 2 Mbak. Selalu bersikap sabar ketika menghadapi ujian. Nah ini jadi yang di atas juga berkesinambungan pastinya ya. Ketika anak-anak sekalian mendapatkan ujian bersabar, gitu kan? Nah pastinya kita juga mendapatkan mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita menjaga lisan, ilmu tentang bagaimana seseorang itu beradab. Nah, jadi kita harus bersabar ketika kita menghadapi suatu ujian. Nah, yang ketiga, tidak menyesali takdir secara berlebihan. Ya, ketika masih hidup ini, ketika mendapatkan ujian, ya, ketika beliau menyesali semua takdirnya yang Allah berikan. Padahal pasti ketika ada kesulitan ada Nah itu kan pasti ya sebuah kepastian yang Allah berikan bahwasanya ketika umat manusia ketika diberi ujian pasti akan diberi solusi itu sudah jelas anak-anak. Jadi ketika anak-anak semua menyesali takdir harus dipertanyakan bagaimana keimanannya seperti itu. Nah yang terakhir mungkin Mas Sutris bisa membaca yang poin keempat. Selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini dari ketika kita sudah sabar dalam menghadapi ujian, terus kita tidak menyesali takdir yang Allah berikan. Yang pastinya yang terakhir kita selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, anak-anak sekalian. Karena pastinya ketika kita jauh pada Allah, malah kita akan mendapatkan satu yang keburukan, gitu. Makanya ketika kita mengimani qada dan qadar, kita harus selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Pintar-pintar anak ya, luar biasa ini. Nah, terus yang selanjutnya anak-anak sekalian, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ini Mbak Lia tadi belum Bapak panggil. Bisa yang pertama hikmahnya ketenangan dan ketabahan. Ini Mbak Lia, itu kan tentang ketenangan dan ketabahan. Mbak Lia kalau misalnya mendapatkan ujian nih, Mbak Lia bersabar gitu. Mbak Lia mendapatkan ketenangan enggak? Mendapatkan ketenangan enggak? Enggak. Oh, kadang sabar ya, makin emosi. Gitu. Nah, tapi kita kembali lagi ya, anak-anak sekalian, ketika kita mengimani, ya tadi Bapak sudah berkata, bahwasanya kalau kita sudah mengimani qada dan qadar, gitu
istighfar walaupun kita marah atau kita tidak menerima takdir yang sudah ditentukan, tapi ketika kita dapat mengimplementasikan, insya Allah dapat ketenangan. Gitu. Yang selanjutnya Mbak Nuyuy. Terus gimana Mbak nomor 2? Meningkatkan kepercayaan kepada Allah SWT. Oke, jadi meningkatkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti ya, nanti sekalian. Terus meningkatkan rasa syukur, pastinya kita harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan. Nah, jadi mungkin Mbak Hida bisa maju ya. Saya pengen tahu apa yang sudah saya sampaikan kepada anak sekalian itu. Nanti di sini ada pertanyaan atau question, bisa maju Mbak ya. Mbak Hida ya, mengambil apa yang sudah Bapak. Oke, bisa. Udah nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Yang bukan duit soalnya. Nah, misalnya, gimana Mbak? Coba kan sudah Bapak tanya tentang kesimpulannya dari ini apa? Orang tua pada modal adalah segala ketepatan mengoptimalkan diri administrasi. Ya betul kan? Jadi betul sekali ya kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ida, bahwasanya ketika kita beriman kepada qada dan qadar, kita adalah orang yang menerima akan ketentuan atau kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pastinya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Itu sudah jelas anak-anak sekalian di Quran surat Ayo apa? Nah itu tugas anak-anak sekalian nantinya ya. Salah satunya tugasnya dari tugas anak-anak sekalian nanti bisa dikumpul ya. Mbak Raya selaku sekretaris di kelas. Anggota Ya, jadi anak harus bisa. Nah, yang selanjutnya ada video dari Bapak. Bisa. Pagi itu, Ali semangat sekali ikut lomba sepeda hias. Ini adalah sebuah implementasi dari sudah ia hias cantik dan ia. Pagi itu, Ali semangat sekali ikut lomba sepeda hias. Sepedanya sudah ia hias cantik dan ia yakin akan menang. Tapi baru beberapa meter, ban sepedanya meletus kena paku. Ali jatuh dan gagal ikut lomba. Ia pulang sambil menangis. Kek, ini gak adil. Ali sudah berusaha keras dan berdoa. Kenapa bisa begini? Kakek menenangkannya. Inilah pelajaran tentang rukun iman ke-6. Ali percaya pada qada dan qadar. Segala sesuatu yang terjadi sudah dalam ketetapan Allah. Tak lama, terdengar keributan dari arah lomba. Ternyata terjadi tabrakan beruntun tepat setelah lokasi Ali jatuh. Jangan nangis ya anak. Ali Ini bukan film jika dokumenter. kakak tidak bocor, mungkin ia ikut celaka. Kakek menjelaskan. Terkadang Allah melindungi kita dari hal yang lebih buruk. Iman pada takdir bukan berarti pasrah. Kita tetap wajib berusaha dan berdoa, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Jadi itu ya anak-anak sekalian, implementasi dari ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi mungkin Bapak cukupkan apa yang sudah Bapak jelaskan. Jangan lupa tugasnya itu lembar tugasnya sama setelah nanti menghafal Al-Quran Al-Baqarah ya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih Bapak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.